kita mendesain peta itu juga berbicara mengenai tipografi itu. Jadi hal yang berkaitan dengan tulisan. Nah, tulisan gitu, tentu kalian sudah sangat familiar. Ada jenis font yang kita gunakan, jenis huruf yang kita gunakan. Di sini adalah contoh serif dari typeface dan juga ada sans serif typeface gitu. Jadi ada Times New Roman gitu ya, bentuk dari tipe hurufnya gitu, jenis fontnya seperti ini gitu. Kemudian ada yang sans serif gitu. Jadi dia terlihat lebih katakanlah lebih gemuk gitu ya. Kalau yang Times New Roman dia lebih ramping gitu ya. Kemudian kita juga bisa lihat kalau di sini biasanya untuk tulisan-tulisan formal gitu ya, tulisan-tulisan di jurnal ilmiah itu kita menggunakan Times New Roman untuk karya ilmiah. Kemudian untuk nilai-nilai estetika gitu ya, untuk karakter dari huruf yang lebih lebih fleksibel itu bisa menggunakan jenis dari sans serif gitu. Nah, banyak sekali jenis-jenis fonts yang bisa kita lihat kalau kalian terbiasa dengan pemrosesan kata, word processing di Microsoft Word, itu tentu banyak jenis tipe-tipe dari huruf yang bisa kita gunakan gitu. Nah, kemudian di sini gitu ya, itu juga ada beberapa gitu ya, bagaimana dari huruf tersebut itu disusun gitu. Ada yang dia memiliki gitu ya, leading yang berbeda-beda gitu. Ada yang dia normal gitu ya, seperti ini. Kemudian ada yang rapat antar huruf. Kemudian ada yang antar huruf itu dia renggang gitu. Jadi berbeda-beda. Kemudian di sini juga ada tipe dari variasinya, variasi dan juga kira-kira romannya seperti apa ya gitu. Ada black gitu, ada bold gitu, maksudnya tebal. Kemudian ada yang dimiringkan, kemudian juga ada yang tebal dan juga mirip. Jadi ada wedge dan roman gitu ya, beda-beda gitu. Nah, kemudian ini contoh dari peta gitu ya, yang terlihat tidak harmonis. Karena apa? Karena terlalu banyak jenis font yang digunakan gitu. Sini ada yang tipenya Tahoma tadi gitu ya. Kemudian ada yang Times New Roman di italic gitu kan. Kemudian ada Times New Roman yang tebal gitu. Kemudian ada yang Times New Roman normal, kemudian ada yang Tahoma normal, ada yang Tahoma miring gitu kan. Kemudian di sini juga Times New Roman tebal dan juga miring gitu ya, hurufnya lebih besar. Jadi ini tidak harmonis gitu ya, tidak padu, tidak indah dilihatnya karena terlalu banyak sekali penggunaan dari typeface-nya. Jadi penggunaan dari jenis hurufnya tidak efektif gitu, malah terlihat tidak bagus gitu ya, tidak serasi lah gitu. Nah, makanya dalam map design ini harus diperhatikan karena dia tidak hanya informasi sains yang kita tampilkan, tapi juga ada nilai estetikanya, ada nilai seninya, ada nilai harmoninya gitu, keseimbangan, keselarasan gitu. Nah, contoh berkaitan tipografi yang lain, ini mengenai dynamic labeling. Jadi di dalam software JS itu nanti kita bisa menampilkan secara otomatis gitu label dari masing-masing lokasinya. Ini adalah negara Amerika Serikat, kemudian titik-titik ini menunjukkan kota-kota besar gitu yang ada di negara bagian tersebut gitu. Nah, kalau kita lihat gitu ya, dari dynamic labeling yang secara otomatis di-generate dari software QGIS itu gitu ya, ya bagus gitu, menunjukkan bahwa titik ini adalah negara bagian Indiana gitu kan, atau ada namanya daerah Indiana, kemudian ada daerah Boston, ada daerah New York gitu ya, ada Dallas, ada San Diego, ada Los Angeles, San Francisco, San Jose, dan lain-lain gitu. Nah, tetapi nanti di sini juga kadang
ada beberapa keterangan yang hilang. Contohnya di sini tidak ada Philadelphia gitu. Karena apa? Karena kita generate secara dynamic labeling otomatis di dalam software QGIS, software GIS gitu. Nah, kemudian di sana label dari San Antonio gitu ya. Kemudian ada Indianapolis gitu. Kemudian ada Baltimore gitu ya di sini gitu ya, Baltimore, Indianapolis, kemudian ada San Antonio gitu. Itu terlihat gitu dia melakukan overlay gitu dengan simbol dari poinnya. Jadi dia menindih gitu titik-titik yang di sini. San Antonio menindih titik dari Houston gitu ya. Indianapolis titik dari Columbus gitu ya. Kemudian Baltimore gitu ya, dia menindih titik dari Baltimore-nya itu sendiri gitu. Jadi dia menunjukkan gitu ya lokasinya gitu dengan label keterangannya, tetapi eh, kurang puas lah gitu ya, terlihatnya dia gak bagus lah gitu, tindih-tindih kayak gini gitu. Terus San Francisco gitu ya terlalu dekat dengan San Jose gitu ya. Nah, makanya kemudian bisa kita lakukan revisi gitu secara manual gitu ya. Philadelphia bisa kita tambahkan ke peta gitu. Kemudian beberapa nama kota kita move secara satu-satu gitu ya. Kayak tadi San Antonio, Indianapolis yang tadinya dia tumpang tindih gitu terhadap titik dari Columbus, terhadap titik dari Houston gitu ya. Baltimore kita pindahkan, move gitu. Jadi terlihat lebih indah gitu ya, lebih estetis gitu dari sebelumnya gitu ya. San Francisco dengan San Jose tadinya rapat, sekarang kita pindahkan. Jadi terlihat lebih enak dilihat gitu ya oleh pembaca kita. Nah, contoh tipografi yang lain gitu ya. Contohnya di sini bisa kita juga gunakan garis gitu, namanya leader line gitu untuk mengkoneksikan simbol dari titik kita dengan labels atau keterangannya. Kemudian ini contoh yang lain, kita generate gitu ya, labeling secara otomatis di software QGIS, software GIS kita. Kemudian di sana menunjukkan label-label dari sungainya itu tidak bekerja untuk setiap label ini. Label-labelnya inilah istilahnya dia tercoret atau tumpang tindih dengan garis sungainya tersebut. Jadi menjadi tidak terbaca gitu, tidak rapih gitu, tidak enak untuk dilihat gitu. Nah, contohnya di sana ada brown chair gitu ya, di dengan akan mengalami overlap gitu, tumpang tindih dengan Vagan CR gitu. Kemudian Pamas CR dan Short CR gitu ya, tidak mengikuti dari bentuk sungainya gitu ya. Bisa kita lihat Pagan, kemudian di sana ada Pamas di sini gitu ya, tumpang tindih dengan sungainya itu sendiri gitu. Kemudian yang lain, yang deep sudah oke, yang ini juga oke, tapi beberapa juga tidak ini ya, jadi tidak terlihat gitu. Yang Bob sudah oke, kemudian yang ini belum gitu ya. Nah, kemudian problem-problem label ini kemudian kita gambarkan ulang gitu ya dengan spline text tool. Kemudian kita menghasilkan label-label yang istilahnya lebih terbaca dan mengikuti bentuk dari garis sungainya dan lebih estetis tentunya gitu ya, lebih enak untuk dilihat dan lebih komunikatif kepada para pembaca peta.